Oke, teman-teman semuanya, apakah layar PP Ada masalah koneksi? Oke, oke, monggo Mas, silakan. Mas Kurniawan masih mute sepertinya Mas untuk mikrofonnya Oh Mas. ya, halo, 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 terdengar ya? Baik, sorry ya Oh, tiba-tiba oke, hilang. benar. Jadi karena ini saya Aman pakai Mas. tethering HP saya, terus saya sudah pasang limiter tiap hari itu 1 giga. Ternyata limiternya habis, jadi saya harus aktifkan ulang. Sudah mencapai limitnya, tapi nggak apa-apa. Ayo, kita lanjutkan ya ini. Oke, teman-teman semua, apakah PPT saya terlihat? Bisa dijawab di kolom chat ya. Oke, nampak, Fatih kelihatan. Oke, mantap. Oke, baiklah. Teman-teman sekalian, pastikan kalian memiliki catatan ya. Suaranya putus-putus ya, bentar ya, sabar. Cek, cek apakah masih putus-putus. Oke. Oke, biar mungkin bandwidth-nya terjaga ya. Video saya ini aja ya, saya nonaktifkan aja. Ya, bentar, wait. Oke, sudah. Kita lanjutkan lagi. Oke, ini siapa nih yang coret-coret nih? Tolong dihapus ya. Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Kurniawan. Bisa dipanggil Kak Iwan ya. Kemudian saya lulusan Teknik Kimia dari Universitas Gadjah Mada. Udah lulus sejak berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun yang lalu ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Kemudian pengalaman saya di bidang Olimpiade, kurang lebih ini ya. Saya pernah ikut Onmipa PT, bidang kimia. Alhamdulillah dapat medali emas waktu kuliah ya ini ya. Kemudian saya juga pernah mengikuti Platnas 2 tahun 2013. Ini lanjutan dari OSN. Kemudian ketika SMA saya mengikuti OSN Kimia 2012. Saya juga pernah ikut Olimpiade Fisika juga waktu kuliah dan alhamdulillah dapat medali perak. Sekarang saya berdomisili sementara di Kalimantan Selatan karena saya mau pulang ke Jawa terhalang pandemi COVID-19. Jadi semoga kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir ya. Amin. Oke, baiklah saya cek lagi apakah suara saya terdengar dengan jelas. Bisa dijawab di kolom chat. Oke. Iya, sip. Ya. Baiklah kita mulai ya. Karena ini materi target kita adalah untuk KSP ya. KSP lagi, KSNP. KSP nanti salah lagi ya, kesetimbangan. Solubility product nanti. Nah, karena ini materinya untuk KSNP, maka dari itu mari kita review dulu ya materi-materi yang seputar OSK. Siapkan buku catatan kalian dan pulpen kalian, serta keyboard untuk
ngetik jawaban di kolom chat. Eta siapa nih? Eta nih. Eta tolong jangan coret-coret ya. Eta dihapus dulu Eta. Joni. Nah, thank you. Jadi kita mulai ya reviewnya ya. Silakan dibaca dulu soalnya. Terlihat jelas nggak soalnya? Terlihat ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan pertanyaan-pertanyaannya satu persatu. Silahkan kalian jawab di kolom chat ya. Silahkan kalian jawab di kolom chat. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama. Yuk dijawab di kolom chat, cepet ya. Oh ya, sip. Satu, 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 satu. Oke, thank you. Kalau yang ini? Dua, 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 dua. Oke, sip. Yang ini? Nomor 3. Ya, pikir dulu, nggak apa. M pangkat minus 2, S pangkat minus 1. Oke, yang lain? Gercep amat katanya, mantul nih. Oke. Sip, bagus gitu ya. Mungkin biar refresh juga, lu itu dari mana ya dapatnya ya? Kita bahas sebentar ya. R, M, S pangkat minus 1 gitu kan. Kan kita nggak tahu nih apa satuannya. Konsentrasi A, molar. Konsentrasi B, molar. Ada kuadratnya. Jadi kalau molarnya dipindah, N1 per M pangkat 3 gitu ya. Stret. Ini jadi 2. Karena 2-nya di bawah, maka bisa 2 ke atas jadi min 2. S min 1 ya. Bener ya? Kayak gini. Oke. Next. Silakan dihitung dulu pelan-pelan. Kan review dulu ya. Sebagai pengantar untuk materi kinetika yang SMP. Silakan. Pada saat konsentrasi A 0,1 molar, konsentrasi B 0,1 molar, laju reaksi adalah 0,01 molar per second. Tentukan nilai K. Silakan, dihitung dulu. Pakai kalkulator boleh ya, silakan. Karena kimia itu kan boleh pakai kalkulator. Sepuluh. Oke, sip. Baik, good 10 ya, benar jawabannya. Sudah banyak yang menjawab 10, saya rasa tidak perlu dibahas. Nomor 5 sekarang. Nomor 5, ya. 2 kali 10 4, 2 kali 10 4. Oke, sip. Mantul. Baik. Nah, sekarang ini review yang kedua. Silakan. Yang ditanya adalah berapa order reaksi total. Oke. Udah ya, udah nemu semua nih. Oke, review untuk menyamakan persepsi saja. Review yang nomor 3, terakhir nih. Pakai bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya. Yang kesulitan bahasa Inggris, silakan ketik di kolom chat ya. Yang kesulitan bahasa Inggrisnya.
Oke. Oke, baik. Jadi ini gini ya. The relative rates itu laju relatif dari reaksi. Kuartiin ya, kuartiin ya. Kuartiin, tapi nggak aku tulis. Kuartiin. Laju reaksi relatif dari 2A plus B menjadi produk yang ditunjukkan pada gambar atau diagram A sampai C adalah 1:2:4. Jadi R ketika di A ini 1, R ketika di B ini 2, R ketika di C ini 4. Yang ditanyakan adalah ini ya, yang ini. Red spare ini adalah yang buletan merah itu adalah A, green spare buletan hijau ini adalah B. Ini A, ini B. Yang diminta adalah persamaan lajunya. R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat titik-titik konsentrasi B pangkat titik-titik. Wih, Ridwan Herdiansyah sama Aurensia. Cepet juga nih. B23 Meriani. Oke, good. Baru 3 nih yang jawab nih. Silakan, masih saya kasih waktu untuk yang menjawab yang lainnya. Saya belum bilang jawaban ini benar atau salah ya. Bisa dicek lagi yang lain. Silakan. Hmm. Oke, bisa ya. Baik, mungkin yang belum ketemu, kita bahas saja. Jadi kalau dimisalkan satu buletan ini merepresentasikan 1 molar, maka untuk yang diagram A, itu ada 2 molar A dan 2 molar B. Jadi ini bisa kita tulis konsentrasi A 2 molar, konsentrasi B 2 molar juga. Nah, yang diagram tengah A-nya ada 4, berarti konsentrasi A adalah 4 molar, konsentrasi B-nya 2 molar. B-nya tetap nih, tapi A-nya di-2 kalikan. Lajunya ternyata 2 kali juga. Maka order dari reaksi A adalah 1. Kemudian yang B kita bandingkan. Yang kanan ya, diagram yang kanan. Konsentrasi A-nya dan konsentrasi B-nya masing-masing adalah, kalau kita hitung sesuai gambar, B-nya ada 4 molar. A-nya ada 2. Oke, gini ya. Nah, sekarang kita bandingkan A-nya yang sama kan? A2, A2. Yang bagian kiri sama kanan ini ya. Kita ganti warna dulu, terjelas. Awalnya RA-nya 1, terus jadi 4. Dengan nilai A yang sama, tapi B-nya 2 kali lipat. B-nya naik 2 kali lipat, lajunya naik 4 kali lipat. Maka B-nya adalah order 2. Seperti itu. Baiklah. Kita lanjut ya. Nah, kita kenalan dulu dengan istilah-istilah ini nanti. Istilah-istilah dalam kinetika reaksi. Ada yang pertama reaksi unimolekuler. Uni, union. Universe, multiverse. Apa arti kata uni di sini? 1 ya. 1.
Nah, makanya reaksi unimolekuler itu adalah reaksi yang melibatkan satu molekul. Satu molekul itu artinya adalah satu molekul di bagian reaktannya. Ya, reaksi yang melibatkan satu molekul pada reaktan. Satu reaktan saja gitu ya. Contohnya 2NO2 menjadi N2O4. Benar ya ini ya? Karena reaktannya hanya satu, maka ini disebut ya unimolekuler. Nah, sekarang saya ingin kalian menjawab ketika saya tunjukkan reaksi. Saya ingin kalian menjawab, jika reaksi itu unimolekuler, jawab ya. Y ya, huruf Y. Y gitu aja. Kalau bukan reaksi unimolekuler yang saya tunjukkan, jawab N. Oke, siap semua? Kita mulai ya. Unimolekuler atau bukan? Oke, nice. Next ya, next. Unimolekuler atau bukan? Bangun dari tidur. Suara apa itu tadi? Oke, N bukan. Next ya, next. Tahan dulu. Ini? Ya, Faradita ada apa? Next lagi. Nih. Ya, bagus. Ini? Oke, sip. Benar. Next ya, sekarang ya. Ading YN, maksudnya apa nih YN nih? Oh iya, oke. Yang ini? Oke. Next, lagi ya. Yang ini? Oke, sip. Reaksi unimolekuler. Mantap. Nah, sekarang istilah yang selanjutnya saya perkenalkan kepada kalian. Reaksi elementer. Elementer. Elemen. Liza, ada apa Liza? Oh, kenapa nih? Liza nggak jadi ya? Kalau mau ngomong, bilang ya, raise hand boleh. Nanti akan saya aktifkan suara kalian ya. Baik, next, elementer, dari kata elemen. Apa artinya elemen tuh? Bisa dijawab di kolom chat ya. Apa artinya elemen? Apa artinya elemen? Silakan jawab. Dasar. Salah satu dua, oke dasar. Yang lain? Reaksinya berlangsung pada skala molekuler. Oke. Unsur ya, elemen bisa diartikan sebagai unsur ya. Remon unsur. Zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Oke. Bagian dasar. Oke. Oke. Bagian dari molekul. Oke, dasar dari Ading nih. Lagi, silakan, silakan. Ada dasar, ada unsur, ada bagian dari suatu zat. Oke, jawaban yang tadi unsur, kemudian dasar, kemudian bagian,
Bagian dasar, itu jawabannya benar semua. Nah, sebagaimana arti kata elemen, elemen itu adalah bagian ya, benar ya, bagian atau bagian dasar. Bagian penyusun dari sebuah sistem, nah itu elemen juga namanya. Nah, tapi kalau dalam hal ini yang dimaksud elemen itu adalah benar nih bagian. Saya ambil salah satu definisi dari kalian ya. Bagian dasar. Bagian dasar apa? Bagian dasar yang menyusun reaksi kimia, yang menyusun suatu reaksi kimia gitu aja. Nah, karena ini bagian dasar, kalau misalnya kita belajar laju reaksi kimia, order reaksi itu tidak selalu sama dengan koefisiennya, benar ya? Nah, reaksi-reaksi yang order reaksinya tidak sama dengan koefisiennya itu disebut reaksi yang rumit atau kompleks. Nah, kalau reaksi elementer itu adalah reaksi-reaksi yang menyusun reaksi-reaksi rumit tersebut. Kasih contoh ya, misalnya ya, nanti ini akan dipelajari di mekanisme reaksi. Pada reaksi total, A tambah 2B itu sama dengan A itu menjadi AB2 ini ya. Ini reaksi total namanya. Order reaksinya tidak selalu sama dengan koefisiennya. Namun sejatinya, reaksi ini tersusun oleh reaksi-reaksi elementer. Misalnya, A tambah B dulu. Jadi AB. Baru AB tambah B misal. Jadi AB2. Nah, tahap-tahap dari penyusun reaksi total itu adalah reaksi elementer. Nah, agar lebih sederhananya, ini saya sederhanakan dengan bahasa yang definitif ya. Reaksi yang order reaksinya sama dengan koefisiennya. Oke? Gitu. Nah, sekarang anggaplah reaksi-reaksi yang akan saya tampilkan di sini adalah reaksi elementer. Maka bagaimana bentuk persamaan laju reaksinya? Siap ya, nanti bisa ditulis di kolom chat. Siap-siap? Nih. Jika reaksi ini adalah reaksi elementer, maka bagaimana persamaan laju reaksinya? Silakan, bisa ditulis di kolom chat. Fatih Regin, oke, thank you. Zaigi, baik. Pedrik, ada apa Pedrik? Halo. Ya, Pedrik, kenapa Pedrik? Oh, kepencet. Oke, oke. Oke, sudah benar semua. Benar sekali. R sama dengan K. Konsentrasi reaktan. Tulis saja reaktannya. Kemudian ordernya adalah sesuai koefisiennya, order 1 ya. Dan order 1. Boleh ditulis, boleh enggak. Sekarang reaksi yang kedua. Siap-siap ya. Ini. Silakan tulis persamaan laju reaksinya. Jika dianggap reaksinya adalah reaksi elementer. Oke, sip. Sudah benar ya. Thank you. Yang sudah jawab nih ada banyak udah. Selanjutnya. Nah, kalau reaksi ini dianggap reaksi elementer. Gimana persamaan laju reaksinya?
Zaigi, thank you. Ading bisa ditulis ya? Iya sih, ada order yang bisa ditulis. Fatih, oke, good, udah benar. Oke, yang jauh udah benar semua, mantap. Liza bukan NO2 ya, NO aja. Terakhir. Ini order reaksi lagi. Bersama laju reaksinya gimana nih? Fatih Regin, thank you. Zaigi, thank you. Oke, sip. Bungana, oke ya. Oh ya, bukan oke ya. Jangan lupakan ya. Tanda plusnya di mana tuh harusnya, Alwina? Ya, udah pada benar ya. Senang saya kali ini. Mari kita lanjut. Nah, yang bagian ini ya. Yang mungkin bagian ini tidak diajarkan di sekolah. Hukum lanjut terintegrasi reaksi unimolekuler. Ya, kita batasin reaksi unimolekuler. Molekuler aja. Nah, terintegrasi ini harusnya apa nih terintegrasi gitu kan? Terintegrasi itu bisa berarti banyak hal ya. Kalau menurut kalian terintegrasi itu yang bagaimana ya? Fatih pakai integral, oke. Yang lain? Kalau dengar kata terintegrasi itu yang seperti apa ya? Yang kayak gimana itu? Terintegrasi, apa nih terintegrasi? Bersatu, pembauran, oke. Tingkat lanjut, ya, oke, tingkat lanjut ya. Terintegrasi, pembauran, bersatu, utuh. Ya, sip. Benar ya. Mantap, bersatu pembauran. Nah, maksudnya pembauran itu adalah sebenarnya terintegrasi di sini maksudnya artinya benar. Artinya benar, kata-kata terintegrasi pembauran, penyatuan, benar juga. Atau pengintegralan juga benar. Ini sederhananya dari pengintegralan ya, ini definisi matematis. Tapi sebenarnya dia bermakna penyatuan juga. Apa sih yang disatukan? Yang disatukan itu adalah reaksi-reaksi pada grafik ya, dari rentang waktu tertentu disatukan sampai rentang waktu total. Seperti itu. Benar, bukan hanya di waktu awal saja, tapi waktu awal sampai akhir reaksi. Gitu ya. Nah, bagaimana bentuknya gitu kan? Ini unimolekuler ya. Bentuk umumnya A, jadi produk reaktannya cuma A aja. Nah, ini ringkesannya, saya kasih langsung aja. Kalau misalnya ordernya itu order 0, pasti persamaan laju reaksinya adalah kayak gini nih. Nah, kalau persamaan lajunya seperti ini, bentuk terintegrasi, nah bentuk terintegrasi itu yang kayak gini. Yang bagian, nah ini nih, bagian ini nih bentuk terintegrasi. Hukum laju bentuk terintegrasi, kalau ini hukum laju yang biasanya kita gunakan di SMA. Ini ya yang terintegrasi ya. Terintegrasi. Oke, kalau ordernya order 0, lajunya ini, kalau diintegralkan, konsentrasi fungsi waktu itu ini. Di mana yang ada nolnya ini adalah awal. Mula-mula ya, semula. Konsentrasi A awal. Konsentrasi AT, konsentrasi A pada T. Nah, kalau ini yang order 1 nih, len.
Kalau disuruh menulis hukum laju reaksi yang ditulis, yang mana Kak? Hukum laju reaksi yang ditulis yang mana Kak? Ini ya. Ini hukum laju. Kalau ini hukum laju terintegrasi. Gitu. Kak, kalau reaksinya fase solid bisa nggak? Fase solid bisa nggak apanya nih maksudnya? Bisa dibuat hukum laju gitunya Kak? Oh, reaksi heterogen bisa aja. Akan tetapi biasanya ketika reaksinya heterogen, yang fase solid ya, ini solid, ini biasanya ketika fase zatnya solid itu biasanya dia tidak masuk ke dalam bentuk ini ya. Tidak masuk. Jadi solid biasanya dia masuknya ke dalam K. Jadi reaktan solid itu biasanya mengubah nilai K-nya. Seperti itu. Tidak hanya katalis sebenarnya. Thank you Fatih ya, sudah dijawab. Tidak hanya katalis, bahkan mungkin dia reaktan juga, tapi solid. Dia biasanya masuknya bukan ke konsentrasi, karena seperti yang kita tahu bahwa konsentrasi itu hanya dimiliki oleh fase larutan atau aqueous dan fase gas. Nah, kayak gini. Fase gas nanti ini juga bisa nih diubah ke tekanan parsial. Ya, fase solid nggak masuk. Dia masuknya jadi K. Benar. Nanti untuk lebih detailnya, ketika kalian sudah mempelajari apa namanya termodinamika yang molekuler tentunya, yang bagian aktivitas, fugasitas, seperti itu, nanti kalian akan menemukan bahwa solid itu dia nilai aktivitasnya konstan. Atau kalau diubah ke bahasa konsentrasi, dalam tanda kurung konsentrasi dari solid itu konstan. Seperti itu. Oke, cara mengubah nilai K-nya gimana fase solid itu? Ini nanti akan terjawab ketika kita belajar energi aktivasi ya. Nanti akan saya singgung juga. Pertanyaan di Wildan, akhir ya. Nanti kita akan menyinggung yang bagian energi aktivasi. Nah, nanti bagian situ, fase solid itu di mana sih? Gas juga masuk, ya, gas masuk dalam reaktan, dalam konsentrasi maksudnya ya. Konsentrasi ini, konsentrasi yang ada kurung sikunya ini ya. Begitu. Kalau order 1, seperti ini. Nah, dapatnya dari rate law ke hukum laju terintegrasi, ini seperti apa? Ini jawabannya adalah diintegralkan. Sepertinya integral sudah dipelajari di matematika atau advanced math ya, lupa ya. Matematika peminatan mungkin di kelas 11. Ya, seperti kesetimbangan. Dah, Gung Ana. Dan nanti ketika kalian sudah belajar kesetimbangan, yang ada sudah belajar apa namanya mekanisme reaksi, nanti akan juga ada pendekatan kesetimbangan. Jadi sebenarnya kinetika ini berhubungan dengan kesetimbangan juga. Cuman yang dibahas itu agak berbeda. Gitu ya. Oke, sip. Kemudian yang kolom yang paling kanan ini namanya half life. Sini half life ya atau half time. Atau bahasa Indonesianya adalah waktu paruh. Apa itu waktu paruh? Dari namanya paruh. Bukan paruh burung ya, maksudnya. Paruh itu artinya separuh. Separuh itu bahasa Jawa dari setengah. Setengah. Jadi waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan untuk apa ya? Kalau paruh ini artinya setengah, berarti waktu paruh adalah waktu yang apa? Bisa ditulis di kolom chat. Yang punya ide, ya harus benar ya.
Waktu, oke. Waktu jadi setengah dari awal. Apanya nih yang setengah dari awal nih? Setengah waktu yang diperlukan untuk berubah menjadi produk akhir. Oke, mari kita lihat jawaban yang lain. Proses dari reaktan tinggal setengahnya. Waktu yang diperlukan untuk membuat zat awal menjadi setengahnya saja. Oke, gitu ya. Baik, baik. Sebagian besar sudah mengerti, sudah tahu ya. Dan bagi yang belum tahu, ini bisa dijadikan pengetahuan baru bahwa waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan pada reaksi kimia, gitu ya, pada reaksi kimia, di mana jumlah reaktan awal menjadi setengahnya dari awal. Jadi kalau misal reaktan awalnya itu 1 molar, nah waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan menjadi 1 molar itu menjadi 0,5 molar. Atau kalau misal awalnya adalah 0,5 molar, maka waktu paruh adalah waktu yang diperlukan agar reaktan itu menjadi dari 0,5 ke 0,25, jadi setengahnya. Seperti itu ya. Nih. Dan menjadi catatan penting di sini, untuk orde 0, dia dipengaruhi konsentrasi awal. Orde 2 juga. Tapi untuk yang orde 1, dia tidak dipengaruhi konsentrasi awal. Oke. Hukum lanjutan integrasi sudah berkenalan. Kita lanjut. Oke, latihan dulu ya. Silakan. Pakai bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Saya kasih tahu aja, ini second order tuh maksudnya orde 2. Orde 2, second order ya. Rate constant itu adalah konstanta laju. Starting with concentration, starting itu mulai ya kan? Mulai. Konsentrasinya sekian. Calculate, hitunglah. Konsentrasi dari NOBR setelah 22 second. Terus hitunglah half-life, ini waktu paruh. Waktu paruh. Nah, silakan ya dijawab A berapa, B berapa. Atau A dulu aja deh, yang A dulu berapa kira-kira jawabannya. Nanti kita akan bahas kok. Jawab dulu aja. Bisa dihitung dulu terus dijawab. 0,034 nanti kita bahas. 0,034, oke, udah ketemu dua nih 0,034. 0,034, sip. Silakan lagi. Baru 3 nih yang jawab nih, oh, yang lain ya ditunggu ya. Ada lagi yang ketemu nih 0,034. Yang lain? Oh, Fatih udah jawab yang B nih. Masih yang nggak apa-apa ya, Fatih, thank you. Yang lain yang masih menghitung A, silakan jawabannya. Seketemunya ya, nggak harus 0,034, mentang-mentang di atas sudah ada 0,034. Nggak harus benar kok. Yang penting mencoba. Oke. Oke, mari kita bahas ya. Reaksi orde 2. Maka sudah sepantasnya kita akan menggunakan persamaan ini ya nggak? Kali T
tambah 1/A0, di mana A di sini adalah NOBr. Yang ditanya adalah konsentrasi NOBr pada 22 second, berarti yang ditanya adalah AT 1/A T, kita akan sama dengan K-nya ini 0,8 dikali T-nya adalah 22 second. Hati-hati di satuan ya, karena ini udah sama second sama-sama second, ya udah. Tinggal dimasukkan langsung. A0, A0-nya konsentrasi awal. Berarti kalau kita berbicara nomor A, berarti konsentrasi awalnya adalah ini. Karena ini starting with concentration of 0.086. Nah, ini tinggal pakai kalkulator aja. Maka kita akan menemukan 0,8 kali 22 tambah 1/0,086 adalah 29,23. 29,23. Tapi hati-hati, ini masih 1/AT. Kalau kita ubah ke A, maka dia akan sama dengan 1/29,23. Berapakah dia? Yups, jawabannya benar sekali. 0,034 molar ya. Good. Nah, sekarang untuk yang B, bagaimana caranya? Kita bisa lihat untuk yang B ya. Yang B bisa kita lihat half-life. Yang orde 2 itu adalah ini. Ini ya, half-life-nya yang orde 2. Kita kembali lagi. Maka half-life T setengahnya akan sama dengan 1/K kali A0. Jadi pada konsentrasi A0 sama dengan 0,072, maka T setengahnya otomatis akan menjadi 1/0,8 dikali 0,072. Ini saya tulis juga untuk konsentrasi awal yang 0,054, maka dia akan memiliki waktu paruh 1/0,8,054. Ini ya, bagi teman-teman yang belum menemukan jawabannya, ini caranya. Jadi tinggal lihat aja rumusnya di slide sebelumnya ya. Ini direkam, terang aja, jadi nanti bisa di rewatch. Untuk yang pertama, 1/0,8 kali 0,072. 17,36. Good. 17,36. Satuannya apa? Second, tergantung satuan yang ada di K yang kita gunakan. Ini kita punya adalah 23,15 second. Sip. 23,14 oke juga. Pembulatan aja ya. Dan karena saya ketemu ya di kalkulator 23,148, maka pembulatan dua angkanya, 4-nya diubah jadi 5. Oke, sip. Lagi ya, coba. Nah, kalau ini, coba, yuk. Silakan dikerjakan dulu, nanti kita bahas ini. Selalu SP 2014 ini kalau nggak salah. Ya, emang nggak salah sih. Silakan bisa dicoba. Nanti kita bahas.
Yang A dulu, yang A. Silakan yang A bisa ditulis. Yang A dulu ya. Satu persatu dong yang A. Yang A dulu. Oke. Yang A, oke, sip. Udah setara belum tuh reaksinya? Udah ya? Oke. Yang A dan gitu ya. Tinggal baca aja di soalnya di sini azometan terdekomposisi menjadi C2H6 sama N2. Tinggal disetarakan. Sekarang yang B. Yang B, Novel Ahmad udah menjawab. Fatih Regin udah menjawab juga. Yang lain ditunggu jawabannya ya. Yang B. Hukum lajunya kayak gimana? Pernyataan hukum laju. Hukum laju itu yang R sama dengan ya. Kalau yang tadi ada konsentrasi A tadi itu adalah hukum laju terintegrasi. Wah, Fatih Regin udah selesai nih. Udah sampai D. Oh, mantap. Oke, R-nya Agung Ana, oke. Alwina sudah juga. Baik, udah bener ya, orde 1 terhadap reaktannya. Nah, dari mana tuh orde satunya? Di soal dikasih tahu order pertama. Nah, jadi nggak perlu bingung-bingung, oke? Nah, sekarang yang C nih. C, silakan bisa dihitung. Berapa massa azometan yang tersisa setelah 3 detik gitu. Hmm. 5,86, oke, nanti kita lihat. Silakan yang lain. Masih saya tunggu ya, yang lain boleh. Kan belum kita bahas ya, nanti kita bahas. Oke, kita bahas aja ya. Oke, orde pertama, kemudian diketahui waktu paruh segini.
Ditanyanya adalah sisa azometan segini. Azometan awalnya 45 mg. Berapa massa azometan yang tersisa? Nah, ketika kalian berurusan dengan orde pertama, itu bebas. Kalian mau mengubah miligram ini menjadi molar dulu atau tidak. Miligram langsung bisa dipakai, mol bisa dipakai juga, molar bisa dipakai juga. Tapi untuk orde yang lain, kalian harus berhati-hati. Agar amannya untuk orde yang lain, kalian ubah dulu ke molar dulu. Nah, sekarang gimana caranya nih? Yang C ya, kita tulis di mana nih? Di atas ini aja. Yang C gitu ya. Azometan awal. Azometan awal. Apa aja? Ya, 45. Habis itu T setengahnya 1,02. T-nya 3. Yang ditanya adalah A-nya berapa gitu. Nah, karena ini adalah orde 1, ya, orde 1 ya. Karena orde 1, kita bisa menggunakan rumus hukum lanjut terintegrasi dari orde 1. Yaitu ln AT sama dengan berapa nih? Minus K T plus ln A0. A0-nya kita udah tahu, T-nya udah tahu, tinggal K-nya nih yang belum tahu. Gimana cara nyari K-nya? Nah, cara nyari K-nya di sini nih, menggunakan data T setengah ini. Gimana caranya? Mari kita tulis di sini. Tadi kalau di rumus yang di tabel tadi ya, kita back dulu nggak apa-apa. Nah, kalau yang di tabel kelihatan nih orde 1, ada hubungan antara T setengah dengan K. Gitu ya. Maka kita bisa menuliskannya menjadi, nah menjadi kayak gini nih. T setengah kan sama dengan 0,693 ya. Atau ini ln 2 boleh. Per K. Maka K akan sama dengan 0,693 per T setengah. T setengah adalah 1,02. Sehingga ini kita bisa lanjutkan. Ln AT minus K-nya adalah 0,693 per T setengahnya adalah 1,02 kali T-nya adalah 3 tambah ln A0-nya adalah 45. Ya. Sehingga kita bisa ketemu nih. Ln AT-nya akan sama dengan, kalkulator saja, minus 0,693 atau bisa diganti ln 2 dibagi T setengah dikali 3 tambah ln 45. Berapa yang ketemunya? 1,768. 1,768. Nah, ini masih dalam bentuk ln nih. Supaya dalam bentuk AT, maka diubah jadi E pangkat 1,768. Berapa? Kita tulis 5,859 atau 5,86 miligram. Sip, benar ya yang C ya. Thank you. Yang D sekarang. Yang D ya, silakan coba dihitung dulu. Terima kasih yang sudah menjawab. Sekarang yang D.
Yang ditanya adalah tekanan parsial gas nitrogen. Udah ada yang nemu? Kalau udah bisa. Muas. Konsentrasinya nggak dibagi dengan volume dulu, Kak. Kalau sudah dalam bentuk konsentrasi, nggak perlu. Nah, bentuknya Mg. Berarti diapain dulu nih? Supaya bisa jadi tekanan parsial gas nitrogen. Harus diubah dulu ya. Kemana diubahnya? Saya kasih clue ya. Zaigi, yap, benar. Benar, caranya kayak gitu. Cuman gram yang mana gitu ya. Gram yang mana hati-hati. Kenapa konsentrasi yang C nggak diubah ke molar, Kak? Yang C kan bentuknya bukan dalam konsentrasi ya. Bentuknya adalah dalam miligram. Tapi boleh aja kalau miligram diubah dulu ke konsentrasi untuk mencari yang C tadi. Kemudian baru dihitung konsentrasi akhirnya berapa, terus diubah lagi ke miligram, boleh. Tapi karena ini orde pertama, maka bisa dalam satuan apapun ketika menggunakan laju terintegrasi. Bisa satuannya miligram, gram, bisa satuannya jumlah molekul, bisa satuannya mol, seperti itu ya, Bung Ana. Muhammad Muaz. 45 kali 10⁻³ oke jadi gram, mr kali 1000/300. 1000 itu dari mana ya? Zaigi. Muhammad Muaz 1000 dari mana ya? Oh, bagi 10⁻³ jadi 1000 gitu ya? Nah, tapi kan kalau di jawabannya Muaz ini kan sudah dalam diganti tuh udah 45 kali 10⁻³. Jadi nggak perlu ada 1000-nya lagi. Terus 300-nya itu apa tuh 300? Oh, volume ya, volume. Sorry.
Volume ya. Oh iya benar, bisa. Benar ya, Muas ya, itu volume yang dari mililiter ya, jadi ke liter. Benar aja, benar. Benar, thank you Noval. Ya, Muas, benar. Zagi pakai PV Sound NRT, ya benar. Fatih ketemu 0,106 pakai gas ideal, ya emang bener pakai gas ideal kok. Tadi yang udah nemu siapa ya? Siapa lagi nih tadi yang udah nemu? Zaigi 1,47 kali 10 Aku catat dulu ya. Yang jawaban kalian yang ketemu beberapa 1,47 kali 10⁻³ ATM. Terus ada yang ketemu tadi 0,106 ATM. Nanti kita cek manakah yang jawabannya benar. Jangan-jangan nggak dua-duanya. Nggak bercanda ya. Novel Ahmad juga ya, ketemunya 0,106 ya. Baik. Yuk, biar konfirmasi, biar benar. Mari kita bahas saja. Yang pertama kita harus tahu dulu reaksinya kayak gimana. Gung Ana ketemu 1,7 kali 10⁻⁴ ya. 4 ATM gini ya. Oke. Nanti kita lihat manakah yang benar dan nanti kalian akan boleh berkomentar mana yang bagian punya saya yang kurang tepat atau bagian yang punya kalian yang masih ada miss-nya. Oke, kita terus dulu yang pertama karena ini hubungannya nitrogen dengan azometan. Oke, Zaigi 0,0208. Muas 0,016. Ya, ada lagi kan nih? Salsabil 0,016, oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Wow, masih ada lagi di 0,072. TM gitu ya. Ada lagi 0,055. Oke, kita tulis saja semua. Nanti kita lihat bagian mana yang kalian masih miss. Wildan Ahyar ketemunya 0,0158 sama aja ini ya, 0,016 ya. Gak apa. Ini anggap aja masuk ke sini. 0,016. Yo, masih ada lagi nggak nih? Oke. Pertama kita tulis reaksinya dulu ya, kayak gini nih. Azometan C2H6 N2 dia menjadi C2H6 plus N2. Oke, clear ya kayak gini ya reaksinya ya. Koefisiennya 1, 1, 1, 1. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah dari waktu 0 sampai dengan 3 detik berapa miligram azometan yang bereaksi? Bisa dijawab di kolom chat ya. Berapa miligram azometan yang bereaksi dari waktu 0 sampai 3 second? Berapa miligram azometan yang bereaksi? 39,14 miligram ya. Sip. Kita sepakat ya, dapat dari mana itu? Awal dikurangi akhir. Nah, gini ya. Seret. 4, 1. Ini 9, 3. Sekian miligram bereaksi. Ya. Sekian miligram bereaksi. Ketika kita mau ubah dari azometan, ini azometan nih, kan nitrogen,
Berarti kan harus menggunakan perbandingan koefisien, kebetulan 1:1 ya. Tapi perbandingan koefisien itu berlaku untuk satuannya apa? Yang satuannya apa? Miligram atau perlu diubah dulu ke satuan yang lain? Silakan bisa dijawab di kolom komentar. Nggak usah karena volumenya ml, oke. Berarti kalau ini bisa kita tulis ya, yang bereaksi C2H6N2 itu adalah 39,14 mg. Berarti yang terbentuk N2, ini koefisien 1 sama-sama 1. Yang terbentuk N2 berapa? Kalau C2H6N2 ini 39,14 mg bereaksi, maka N2 yang dihasilkan berapa nih? Atau diapakan? Any idea? Ubah ke mol dulu, sip, bagus. Nah, gimana cara ngubah ke molnya? 39,14 diubah ke mol azumetan. Bisa minta tolong dihitungkan. Silakan dihitung dulu bagi MR. MR-nya berapa? Silakan tolong dihitungkan molnya ya dari sini. Itu jadi berapa mol? 0,67 yang lain? 0,675. Oke, yang lain? 0,674. 0,67. Oke. Kita ambil 0,6. Kita sepakat ya 0,67 ya. Sip. Ini 0,67 mol atau milimol? Be careful. Nah, milimol ya ini ya. Milimol. Hati-hati satuan. 0,67 milimol. Sehingga N2-nya karena koefisien sama-sama 1, dia akan terbentuk 0,67 milimol juga. Atau ini kalau jadikan mol jadinya 6,7 kali 10 pangkat minus 4 mol. Oke. Nah, mol nitrogen sekarang tahu. Udah tahu kita mol nitrogen nih. Jadi untuk menghitung tekanannya, pakai apa dong? N, R, T, per V. Pakai ini. Molnya dimasukkan, R-nya 0,082, T-nya jangan lupa diubah ke Kelvin, V-nya jangan lupa diubah ke liter. Nah, silakan dihitung ketemunya berapa, itu adalah jawabannya. Saya juga ngitung 0,67 kali 0,2 kali 300 tambah 273 dibagi. Sudah ketemu? N-nya bukan N total gas, tapi N-nya adalah N nitrogen saja, karena yang dicari adalah tekanan parsial dari nitrogen. (0,105). Oke, good. Benar. 0,105. Yang paling mendekati ya inilah ya. Kita pakai warna lain. Oke, ini yang paling mendekati. Oke, sip. 0,105. ATM ya. Mantap. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan, boleh.
Saya hitung sampai berapa ya? 10 detik lah ya. Oh, salah satuan suhu ya tadi ya, Nurfian. Oke, sip. Jangan lupa hasilnya diubah ke Kelvin dulu. Silakan kalau ada bertanya, boleh di kolom chat. Silakan. Gung Ana, berarti mau cari tekanan parsialnya tinggal pakai gas ideal aja berarti Kak? Yap, benar sekali. PPT boleh di-share? Boleh dong. Boleh aja nanti. Ketika gas ideal, tekanan parsial bisa dicari dengan persamaan gas ideal, apapun gasnya. Berarti maunya pakai gas nitrogen aja ya, Kak? Jawabannya iya, tapi lebih tepatnya adalah kenapa hanya gas nitrogen saja? Ada yang bisa menjawab? Novel Ahmad, parsial. Maksudnya apa parsial nih? Tekanan parsial nitrogen, thank you. Ya. Karena yang ditanya tekanan parsial nitrogen ya, Ading. Maka yang dipakai adalah nitrogennya saja. Sip. Berarti nggak usah selalu pakai mol per mol total dikali tekanan total atau gimana ya, Kak? Well, tergantung apa yang diketahui. Mau pakai mol per mol total dikali tekanan total juga bisa. Cuma tekanan totalnya kita tidak tahu. Nah, itu ya. Makanya kita pakai gas ideal. Semuanya bisa ya, Gung Ana. Keduanya bisa. Tekanan parsial beda sama tekanan uap. Nggak pakai parsimol. Not really actually. Bisa berlaku tekanan parsial menggunakan fraksi mol, yaitu mol per mol total tadi dikali tekanan total, itu juga bisa. Cuman kalau P totalnya tidak diketahui, ya kita pakai yang hukum gas ideal biasa. Ya benar, Noval, thank you. Wah, lebih gampang dong. Gampang semua kok sebenarnya kok. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya? Oh, kalau nggak ada, ini masih ada materinya ya, belum berakhir ya. Kan kita masih punya setengah jam lagi. Tenang. Nah, ini ya reaktivasi, gitu kan. Oh, masih ada pertanyaan ya? Saya bentar. Oke, kita balik lagi sini dulu. Tekanan totalnya nggak bisa pakai mol total gas, Kak, nyarinya. Bisa, kalau mau nyari tekanan total, berarti pakainya mol total gas. Kan mol total gasnya kan belum tahu kita. Bisa sih dicari. Habis ini apa, Kak? Materi tadi yang reaktivasi? Ya, Arinius. Benar, Fatih. Bisa, tapi nggak diketahui ya. Tergantung apa yang diketahui ya. Cara yang paling mudah itu kan. Ya, pokoknya adalah apapun permasalahannya, kan kita menyelesaikannya berdasarkan data yang kita punya gitu kan. Jadi tergantung apa yang diketahui, solusi yang kita pakai adalah itu. Ading, kalau mol total gas berarti tambahin semua di reaksi itu, Kak. Yap, benar. Mol total gasnya berarti tambahin semua di reaksinya itu. Sudah ada lagi? Saya hitung sampai
3, 1, 2, 3. Oke, semoga tadi pertanyaan-pertanyaannya bisa terjawab ya. Kita next. Nah, sekarang ada reaktivasi. Ini ya, K. K ini adalah konstanta laju reaksi, tetapan laju reaksi ya. A ini bisa, oh ya sebelumnya ini adalah persamaan ini disebut dengan persamaan Arrhenius. Gitu ya. Nah, mungkin kalau kalian belajar di SMA gitu kan ya, ya emang kalian SMA sih ya. Atau jangan-jangan ada yang SMP, tapi nggak masalah. Kalau kalian belajar di kelas gitu ya, kalau ditanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi, coba dong dijawab di kolom chat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Luas permukaan, oke. Luas permukaan, kontak ya. Katalis, konsentrasi, suhu. Oke. Katalis, konsentrasi, sama suhu. Thank you, thank you. Ini ya, biasanya gini ya. Nah, kalau yang bagian ini nih, konsentrasi itu kan jelas ya tadi ya, di R sama dengan K dikali konsentrasi reaktan, itu jelas. Nah, luas permukaan kontak, katalis, suhu, ini gimana pengaruhnya di R? Nah, pengaruhnya tuh tergabung di sini. Di K ini. Luas permukaan. Masuknya di sini, tetapan Arrhenius ya. Atau